Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, jadi OJK telah merilis daftar-daftar pinjol terbaru yang ada di Indonesia. Kenapa rilis lagi? Karena baru saja ada satu pinjol yang keluar dari kumpulan perusahaan-perusahaan pinjol di Indonesia ini, yaitu Investri. Ya, Investri sudah tidak ada. Oke. Dan di sini pun ya, ini update-nya pada tanggal 21 Oktober 2024 ya, sekarang tanggal 26 ya, 5 hari yang lalu lah gitu ya. Oke. Totalnya ada 97 gitu ya. Dan dari tahun 2000 anggap saja 17 sampai 2024 ini ya, itu sangat berkurang banyak loh. Yang tadinya ada 156 sekarang hanya tersisa 97. Oke, yang artinya tren gagal bayar itu meningkat, namun industri pinjol ini menurun ya. Kalau industri pinjol yang meningkat, sukses, berhasil, pastinya makin banyak ya pinjol itu ya. Makin ada 200 pinjol, 300 pinjol ya gitu. Sekarang hanya tersisa 97 saja. Oke, semoga pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang ini bisa menutup satu persatu pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke, kita sebagai rakyat sangat berharap kepada para pejabat atau pemegang atau yang berkuasa untuk meniadakan pinjol dan judol di Indonesia ini. Karena sudah memakan banyak korban. Korbannya tidak main-main, ada yang bunuh diri. Ya, di judol, di pinjol, semuanya ada yang bunuh diri. Dan itu sudah tidak bagus. Oke, nah sekarang, apakah saya perlu saya sebutin satu-satu ininya? Nah, ini semua ya kan, itu tidak boleh sebar data, tidak boleh menghubungi di luar kondar yang kita cantumkan. Jadi hanya boleh menghubungi kondar yang Anda cantumkan saja. Nggak boleh keluar kondar, ngubungin yang sering diisi pulsa, sering diisi paket, itu aduh nggak boleh, itu pelanggaran ya. Kalau sudah pelanggaran gitu, ya sudah galbay saja. Ya, oke. Nah, jadi begini, 97 pinjol ini ada beberapa hal yang harus Anda mengerti tentang 97 pinjol ini. Oke, yaitu data pribadi nasabah pinjaman online yang dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Bagi Anda yang penasaran, ketika saya galbay atau ketika saya itu berhutang di pinjol, data saya itu akan diapakan sih sebenarnya? Nah, di video kali ini saya bahasnya khusus untuk pinjol yang legal. Karena kalau yang pinjol ilegal, ya namanya ilegal, siapa yang tahu gitu kan, tidak ada yang tahu. Nah, kalau yang legal, ada OJK yang membawahi atau yang mengawasi pinjol-pinjol tersebut. Ya, dan pengawasannya itu berdasarkan undang-undang atau pasal-pasal gitu ya. Jadi kalau yang punya hutang di pinjol ilegal atau galbay di pinjol ilegal, nggak usah tanya sebenarnya. Sudah ikhlaskan saja. Ya, ibaratnya gitu ya. Udah ikhlaskan saja, mau disebar data, mau gimana. Karena itu ilegal. Ya. Nah, kalau yang pinjol legal, mari kita bahas. Nah, video kali ini berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jadi asli, bukan kata saya, bukan kata berita-berita dan sumber-sumber yang lain, tapi langsung dari OJK-nya. Oke? Nah, di sini di bab 8 ya, di bab 8 dengan judul pengelolaan data dan informasi. Oke? Langsung saja kita baca yang pertama, penyelenggara atau pinjol, perusahaan pinjol dalam menjalankan usahanya hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada HP nasabah tersebut atau HP calon konsumennya. Ya, tidak ada lagi. Hanya kamera, lokasi, dan mikrofonnya saja. Oke, jadi email Anda itu tidak bisa diakses. Lalu file manager Anda, galeri Anda itu tidak bisa diakses. Ya, mereka para pinjol-pinjol yang legal OJK itu tidak memiliki foto-foto Anda. Ya, tidak punya. Oke. Nah, yang kedua, penyelenggara atau perusahaan pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna atau konsumen kepada pihak lainnya. Jadi data Anda harus dijaga di satu database perusahaan pinjol tersebut. Tidak boleh disebarkan kemanapun. Oke ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan dalam hal A. Terdapat persetujuan tertulis dari pengguna dan atau B. Terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi ada pengecualiannya. Ya, pengecualian ini, ya A dan B ini. Terdapat persetujuan tertulis dari pengguna, gitu kan, pada saat Anda pinjam itu. Ya. Apakah kita semua baca perjanjiannya? Tentu tidak.
Maka dari itu, biasanya data pribadi kita itu diberikan ke pihak ketiga atau perusahaan penagihan yang terpisah dari perusahaan pinjol tersebut. Awas ya, banyak yang belum tahu. Misalkan Anda hutang di Shopee, di Kredivo, itu yang nagih biasanya bukan langsung dari pihak Kredivo dan Shopee-nya, tapi dari pihak ketiga. Nah, ini dia ya. Terdapat persetujuan tertulis dari pengguna. Ya, karena kita tidak pernah baca persetujuannya, maka data kita kemungkinan di persetujuan tersebut itu tertulis kita menyetujui atau nasabah menyetujui bahwa data kita akan diberikan ke pihak ketiga jika gagal bayar. Oke, selanjutnya ya. Nomor 4, dalam hal pengguna atau nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A yang ini ya, penyelenggara dapat memberikan data atau informasi pribadi pengguna dan memastikan pihak lain dimaksud tidak memberikan dan atau menggunakan data atau informasi pribadi pengguna untuk tujuan selain yang disepakati antara penyelenggara dengan pihak lainnya. Gitu ya. Lagi-lagi kita harus melihat persetujuan tertulis tersebut. Data kita diberikan ke pihak lain itu untuk penagihan dan untuk klaim asuransi. Nah, nomor 5, penyelenggara atau perusahaan pinjol memastikan bahwa pengguna atau konsumen mengetahui tujuan penggunaan data dan informasi serta resiko yang melekat atas persetujuan tertulis atau terekam yang diberikan oleh pengguna. Oke. Selanjutnya nomor 6, persetujuan tertulis dari pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan dalam bentuk suatu pernyataan dan persetujuan serta didokumentasikan oleh penyelenggara. Nomor 7, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus diamankan melalui metode yang dapat memastikan proses pembacaan data dan informasi dilakukan oleh pihak yang terotorisasi. Nomor 8, data dan informasi pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Poin A, penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Yang B, penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna jika ada, dan media dan metode yang digunakan dalam memperoleh serta pemanfaatan data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, dan keutuhannya. Oke. Nah, sampai sini, sampai nomor 8 ini, intinya ya, data kita itu harus disimpan seaman mungkin ya, rahasia yang terjamin rahasianya gitu dan keutuhannya juga. Jadi tenang saja, Galbay dipinjol itu aman ya. Contohnya saya, Raja Galbay, gagal bayar dipinjol banyak. Ya, pinjol OJK gitu kan. Wah, hampir semua aplikasi pinjol legal yang OJK itu saya galbaikan. Ya, data saya tidak masalah sama sekali. Ya, tidak dipakai untuk buka rekening misalkan gitu ya, tidak dipakai untuk melakukan transaksi apa gitu kan, transaksi di sana di sini gitu untuk penipuan, tidak sama sekali gitu ya. Saya galbay dari tahun 2020. Ya, sebelum COVID gitu ya. Sebelum COVID saya galbay, lalu COVID sampai sekarang belum saya bayar sama sekali. Ya, data saya aman. Gitu ya. Itu enaknya kalau galbay dipinjol OJK. Ya, makanya saya lebih seneng galbay dipinjol OJK ya daripada dipinjol yang ilegal gitu kan. Karena kalau yang pinjol ilegal itu kita tidak pernah tahu dia itu akan berbuat apa. Kalau pinjol yang legal sudah tahu ya, nagih via WA, berkunjung, ada DC lapangan, sudah. Ya, tidak ada hal-hal lainnya ya. Tapi kalau pinjol ilegal, waduh ya, yang bikin HP kehack, galeri-galeri kita ada di database-nya mereka ya, disebar data. Wah, itu ya, tapi ya nggak apa-apa sih gitu ya, bodo amat mau disebar datanya mau enggak, kayak bodo amat. Galbaikan pinjol ilegal Anda ya, jangan pernah dirawat. Kita lanjut nomor 9, data dan informasi konsumen yang dimusnahkan oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, memenuhi aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengaturan sektor, dan B, memastikan tidak ada data dan informasi yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan kembali. Jadi data dan informasi konsumen ini bisa dimusnahkan gitu ya. Nah, nanti ini akan kita bahas selanjutnya. Oke. Selanjutnya nomor 10, penyelenggara harus melakukan pencegahan adanya akses yang tidak sah terhadap data dan informasi. Ya, jadi pinjolnya pun nggak boleh
ya. Nah, jadi pinjolnya pun harus mencegah adanya hacking-hacking gitu kan terhadap data-data atau ponsel-ponsel nasabahnya. Oke, selanjutnya nomor 11. Oke, nomor 11, penyelenggara atau perusahaan pinjol harus menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan dan ketersediaan. Poin A, data dan informasi pribadi. Poin B, data transaksi. Dan poin C, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Jadi, ya pinjol harus menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan. Ya, sampai detik ini pengalaman saya pribadi ya tidak dibuat-buat. Ini tidak dibuat-buat ya. Data saya itu aman ya. Saya tidak membela pinjol, saya tidak membela OJK, saya tidak membagus-baguskan mereka gitu. Tapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Data saya tidak pernah disalahgunakan ya. Kalau misalkan dijual di dark web gitu kan, saya nggak tahu itu. Ya, saya nggak tahu itu kebocoran data dan lain-lain gitu ya. Tapi dari dulu sampai sekarang saya Galbay itu data saya tidak pernah dipakai untuk hal yang macam-macam. Misalkan bikin rekening bank dan dipakai transaksi kriminal gitu ya, teroris dan lain-lain, itu tidak pernah ya. Buktinya saya dari dulu sampai sekarang ya masih Galbay dan aman-aman saja. Jadi siapapun yang Galbay santai saja. Stay Galbay, data Anda tetap aman. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.